kesempatan yang diberikan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Tujuan yang melakukan wawancara hari ini Bu untuk melihat dan mendengar kira-kira seperti apa kebijakan atau keputusan mengambil keputusan Ibu berdasarkan nilai-nilai kebajikan untuk sekolah yang itu. Kira-kira ada 8 pertanyaan. Kita langsung saja Bu ya. Yang pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Pertama-tama barangkali kita harus pahami betul ya tentang kasus dilema etika sama rujukan moral. Ini kan dua yang berbeda. Ya, dilema etika itu kan adalah bagaimana seseorang ya mengambil satu keputusan itu dari dua kasus yang sama mengandung kebajikan dan kebenaran, sama-sama benar ya. Nah, sedangkan rujukan moral ini adalah dua kasus tetapi antara yang benar dan yang salah. Agak lebih agak lebih mudah mungkin kita ini ya. Tetapi walaupun sama-sama benar itu, yang namanya masalah yang butuh yang namanya pemikiran di dalam mengambil keputusan gitu kan. Ya contoh misalnya dilema moral yang benar dengan benar itu kan. Misalnya seorang guru kadang-kadang sering telat ya ke sekolah, sementara dia harus melaksanakan istilahnya tupoksinya aturan-aturan yang ada di sekolah, etika yang ada di sekolah itu harus jam 7 udah ada di sekolah. Nah itu yang perlu kita telusuri, mengapa dia sering istilahnya telat seperti itu. Nah untuk cross check misalnya kita temukan bisa setelah identifikasi itu, oh dia sering telat itu ya gara-gara mengantar istrinya atau suaminya yang sedang sakit berat. Secara moral ya kita sebagai kepala sekolah atau sebagai atasan itu kan pasti menggunakan hati gitu kan. Tetapi di lain hal ada pertentangannya gitu, pertentangannya tentang tugasnya. Nah, ini betul-betul kita harus istilahnya itu cara mengidentifikasi itu pelajari dulu ya. Kita pelajari dulu masalah-masalahnya itu, terutama yang di etika moral itu kita pelajari dulu. Nah setelah kita pelajari kenapa kita mencari tahu ya, nah jadi kenapa kasus itu terjadi kepada dia itu dengan memberikan kita mencari tahu dari mungkin masukan dari guru-guru yang ada gitulah, kemudian atau guru-guru yang mengetahui permasalahan itu gitu. Jadi itu kalau itu selalu memberikan istilahnya dalam masalah itu harus mencari tahu dulu ya, mempelajari kasus itu dulu, kemudian dari mempelajari itu kita tahu ya apa sih yang terjadi dari kasus itu, bagaimana caranya mengatasi kasus-kasus tersebut sehingga kan dalam pengambilan keputusan itu tepat gitu, harus tepat gitu. Sehingga kenapa? Ini dari penyelesaian masalahnya itu nanti ya kita menggunakan cara-cara yang memang tepat gitu, jadi tidak merugikan salah satu pihak gitu. Berarti dimulai dari pelajari kasus dulu. Iya, mencari kasus dulu, masyarakat dengan mencari info gitu kan, cari info bagaimana sih sebaiknya ini permasalahan ini gitu dapat diselesaikan dengan cara yang bijak gitu. Akhirnya keputusan misalnya seperti ini gitu. Oke baik Bu, pertanyaan selanjutnya nih, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, nah sebenarnya sebenarnya ada sama gitu ya, ada hubungannya. Dan pasti pertama itu kita mengidentifikasi dulu. Jadi masalah-masalah yang ada itu kita identifikasi, kemudian dari hasil identifikasi itu kan kita akan melakukan mempelajari, mencari penyebab dari terjadinya kasus-kasus tersebut. Lalu setelah kita rekap, setelah pelajari kita rekap, oh ternyata penyebab terjadinya seperti ini, kayak seperti itu ya, seperti tadi itu. Jadi kita harus istilahnya melakukan cross check ya dari kasus tersebut ya, dengan seperti tadi harus ada kolaborasi, melibatkan orang-orang yang terlibat dari kasus tersebut ya gitu, mencari info yang benar tentang kasus tersebut gitu, dari orang terdekat, dari guru-guru yang ada, kemudian kami diskusikan gitu, kita diskusikan gitu kan, itu bagaimana sih yang sebaiknya kita menyelesaikan kasus tersebut sehingga tidak menyinggung salah satu pihak dan bisa istilahnya diterima sama atasan, bisa juga istilahnya di guru-guru yang ada itu bisa paham gitu tentang kasus tersebut. Ya seperti tadi itu bukan hanya kasus kepada guru, kasus kepada siswa pun seperti itu. Kadang-kadang kan wali murid ini ngelabrak ya, misalnya anak-anak karena dia memukul anaknya kayak seperti itu kan, itu juga termasuk dilema ya, kalau dilema jadi perlu kita melakukan seperti itu yang melakukan identifikasi, kemudian kita akan merekam dari hasil mempelajari dari hasil tadi itu identifikasi tersebut ya, kemudian kita akan mendiskusikannya
kemudian kepada dengan guru-guru yang lain, sehingga keputusan yang saya ambil itu tidak sepihak dan merupakan pemikiran bersama, sehingga jalan keluar atau keputusan yang kita ambil itu menjadi lebih tepat. Selanjutnya kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan nih? Detailnya ya, seperti tadi itu adalah ada masalah kan ini ya, ada masalah kita udah bisa lihat ini masalah ada nggak, ada informasi ada masalah, lalu kita langsung melakukan istilahnya cross check atau identifikasi kan gitu, identifikasi apa ini seperti tadi itu sebenarnya ada ya, pertanyaan 1, 2, 3 itu kan ada ininya istilah hubungannya erat gitu. Jadi yang secara simpel itu identifikasi, kemudian mempelajarinya, merekam dari hasil identifikasi, kemudian mempelajarinya dan mendiskusikannya kepada orang-orang yang terkait di dalam kasus tersebut, kemudian mengambil keputusan yang tepat. Kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu apresiatif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di DMA yang selama ini? Ya, hal-hal seperti itu mari kita pertama itu kita istilahnya menghadapi permasalahan itu pertama harus dengan sikap yang terbuka, tenang, ya itu yang tenang ya. Kemudian kita istilahnya ada kolaborasi, ya, ada kolaborasi dengan orang-orang yang terkait yang kita anggap bisa membantu dalam penyelesaian tersebut. Seperti mungkin kemarin kita kan pernah ya, itu ada jadi ada Polmasnya, ada ini orang-orang yang terkait yang bisa membantu kita di dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Itulah yang kita ajak berdiskusi, ya, sehingga keputusan yang kita ambil dalam penyelesaian masalah itu tidak keliru. Berarti pihak yang terkait. Iya. Oke, Bu, selanjutnya kira-kira hal apa saja nih yang merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan kasus tersebut? Terima kasih ya. Jadi setiap kasus itu ada mau kasus ringan, tidak ringan gitu kan, atau berat dan seberapa kita berat ya. Gitu. Jadi tantangannya pasti ada. Ya, tantangannya mungkin ya adanya saat mengambil keputusan terutama ya bertentangan dengan aturan yang ada, dengan hati nurani kita sebagai pemimpin gitu. Itu tantangan itu. Kita memberikan sanksi misal terhadap seseorang yang melanggar etika itu yang bicara hati gitu kan. Nah, kemudian di lain hal kita sebagai kepala sekolah itu harus memegang aturan-aturan, kebijakan-kebijakan yang ada gitu. Dan di sana sih letak istilahnya tantangannya. Kemudian yang kedua adanya orang-orang yang terkait di dalam permasalahan tersebut tidak sejalan pemikirannya dengan kita dalam penyelesaian masalah. Jadi membutuhkan suatu proses yang agak panjang gitu dalam penyelesaian masalahnya. Jadi tantangannya kayak seperti itu. Jadi tantangannya ya. Kemudian yang ketiga tantangannya apa? Waktu. Jadi waktu itu karena kalau menyelesaikan kasus-kasus yang agak membutuhkan tahapan yang panjang itu, ya kita harus menyediakan waktu sementara kita di sekolah ini sudah terprogram ya, terjadwal waktu-waktu itu ya. Jadi itu dalam memikirkan waktu untuk penyelesaian itu tidak cuma tantangan. Ya itu sih yang ketiga itu tantangan kita dan penyelesaian. Oke baik Bu, selanjutnya nih kira-kira nih apa yang Ibu miliki? Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah atau saat itu langsung diselesaikan atau memiliki jadwal tertentu? Kira-kira bagaimana prosedurnya? Kalau seperti itu kan tergantung dari istilahnya itu. Ini kasus bisa diselesaikan cepat enggak? Kalau kemudian kasusnya misalnya agak berat, istilahnya kasus itu membutuhkan tahapan-tahapan tertentu dalam penyelesaian. Tentunya kita harus istilahnya menyediakan atau membuatkan jadwal gitu kan. Tergantung kasusnya. Misalnya kalau kasus ringan yang hanya bisa diselesaikan hanya satu hari gitu kan, tidak perlu ada sebuah jadwal. Paling kita hanya waktu hari itu tuh jam berapa. Ya, seperti kita bisa bertemu dengan atau menyelesaikan masalah ini kan seperti itu. Nah kalau kasus-kasus kayak ringan seperti hanya bisa diselesaikan 1 hari, maka tidak perlu ada penjadwalan ya. Tetapi kalau kasus-kasus yang memang membutuhkan penyelesaiannya itu membutuhkan waktu yang agak lama istilahnya atau pakai hari kayak seperti itu aja. Jadi itu sebenarnya punya tahap-tahap tertentu dalam penyelesaiannya itu yang butuh penjadwalan. Jadi butuh itu harus kita jadwalkan kapan bisa memanggil orang-orang yang terpilau dan tersebut, kapan bisa kita mendiskusikannya, kemudian dari identifikasi saja, kemudian mempelajari hasil identifikasi, kemudian seperti itu lalu mendiskusikannya dengan orang-orang yang terkait, kemudian memilih cara-cara yang tepat di dalam menyelesaikannya, kemudian membuat keputusan yang tepat untuk melaksanakan istilah aksi nyatanya seperti itu butuh kita jadwal. Jadi harus kalau kasus-kasus yang memang agak berat gitu ya, memang butuh jadwal ya, jadwal. Oke baik, selanjutnya nih kira-kira faktor apa saja nih yang mempermudah dan membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus tersebut?
Kalau yang istilahnya kalau yang mempermudah kita itu tadinya seperti jadi ada tantangan, ada yang mempermudah. Mempermudah itu ya istilahnya kita secara kolaborasi untuk menyelesaikan, ada etikat baik di dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut dan saling bekerja sama ya dalam menyelesaikan. Karena saya bilang begitu, tidak semua pemimpin tidak masuk ke sekolah itu apa keputusan yang dia ambil itu adalah benar. Jadi keputusan sebelum dia mengeluarkan keputusan itu dibicarakan dulu, didiskusikan dulu, gitu kan, sehingga tidak merugikan salah satu pihak kayak gitu. Jadi yang memperoleh kita adalah kalau kita sejalan dalam menyelesaikan masalah tersebut ya, tidak ada yang istilahnya merintangi ya dari orang-orang yang terlibat di dalam kasus tersebut. Jadi ada yang membantu ya, kita serius dalam dalam menyelesaikan masalah itu. Kemudian kalau yang besar itu harus kita tentukan jadwal penyelesaiannya, kemudian kita diskusikan cara penyelesaiannya, kemudian kapan melakukan aksinya kayak seperti itu ya. Jadi itu harus betul-betul harus terjadwal dan istilahnya kalau sudah terjadwal semua itu melaksanakan jadwal itu tepat waktu gitu kan, secara maksudnya disiplin dalam menyelesaikan kasus ini betul-betul bagus ya, insya Allah kasus apapun bisa diselesaikan dengan cara baik. Berarti orang-orang terlibat yang berkolaborasi. Benar, harus berkolaborasi, kerjasama, dilaksanakan dengan baik gitu. Terakhir nih, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira nih apa pembelajaran yang dapat Ibu petik nih dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan di sidang kesenian etika ini? Ya, terima kasih nih pertanyaan pembuka kali ini. Sebenarnya simpel saja sih kalau saya sampai tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Jika permasalahan itu ya bisa kita selesaikan dengan cara terbuka ya, kemudian bekerja sama, itu aja ya. Kalau saya dapat itu semua permasalahan itu tidak ada yang tidak bisa diselesaikan kalau kita memang serius menyelesaikannya, kemudian berkolaborasi dengan orang-orang yang terkait ya. Tidak ada masalah yang tidak akan terselesaikan dan harus kolaborasi. Iya, kolaborasi dan bekerja sama gitu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya terkait dengan wawancara dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan ini. Mohon dimaklumi dan dimaafkan jika ada salah kata. Baik Ibu, terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Salah satu silaturahim kan meningkatkan ilmu kita kebaikan, meningkatkan dalam kebaikan. Pokoknya dalam kita menjalankan tugas ini selalu harus menghadirkan di memori kita positif thinking. Bagaimanapun beratnya, kalau ditelusuri bagaimanapun beratnya pekerjaan ini sih kalau kita jadikan kehidupan ya berat, kalau diidolikan ya akhirnya juga ya. Baik Bu, tujuan saya kali ini itu untuk melakukan wawancara ke Ibu terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan bersama Ibu pemimpin yang berbasis nilai-nilai kebijakan itu. Untuk pertanyaan pertama mungkin seperti ini, kira-kira bagaimana Ibu selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebijakan moral selama menjadi pemimpin di sini? Alhamdulillah selama ya ini kan kurang lebih ya 5 tahun saya sudah menjalani tugas dipercaya sebagai pimpinan di sini, dan tentunya ada juga bagaimanapun kita menutupi yang namanya hal-hal yang kita mesti ada yang keluar. Tapi alhamdulillah di sini kan kita pertama Ibu berprinsip di sini tidak ada tekanan, yang penting hati kita itu jadi pimpinan ini insya Allah akan terkontak. Seperti hati datang ke sini mungkin ada perasaan yang relax, perasaan nyaman, itu yang kita dapatkan pertama. Nah, yang kedua kita sebagai pimpinan tentunya yang namanya menjadi pemimpin, yang namanya pemimpinan harus satu ya. Karena yang kita pimpin itu banyak dan kita ketahui karakternya juga berbeda-beda, baik perilakunya, baik moralnya, baik karakternya. Nah, gimana kalau masalah moral kan kita sudah ketahui ya, bukan yang seharusnya baik. Etika itu kan berkaitan dengan perilaku yang kita sebagai dan keseharian. Nah, sekarang bagaimana kita melihatnya, tentunya Ibu rasa semua kita mengalami kalau itu ada hal-hal yang benar kita anggap belum tentu juga benar terhadap rekan kerja kita juga. Dia bela diri, mana aku benar, tapi antara benarnya dia dengan benarnya pimpinan kan beda selisih. Hal-hal yang sifatnya mungkin yang kita pilih di situ. Misalnya dalam suatu pendapat si A benar, pendapat si B benar.
tapi kebenaran A itu apakah nilai kebaikannya itu lebih menguntungkan daripada nilai yang tidak bermanfaat. Ini harus kita pilih benarnya ini lebih banyak untuk manfaatnya atau benarnya ini mudaratnya lebih banyak. Nah itu memang sulit kita lakukan, tetapi perlu sih kita anukan runut analisis dulu permasalahannya mana yang lebih mudah saat ini akan kita selesaikan dan betul-betul terfokus lah pada hal yang kita hadapi saat ini. Sama dengan contohnya seperti kemarin kasus bukan kalau itu Pak itu sama-sama betul ketiga-tiganya ini sama-sama ASN. ASN ini ada yang sudah sertifikasi, ada yang sudah P3K. Tapi yang namanya kita mau mengatur jam kan harus dimiliki 24 jam mereka ketiga ini. Nah kemudian yang sementara kita di sini 12 kali 4 48. Yang satu sudah sertifikasi P3K harus 24 jam ditambah. Sementara PNS saya juga sertifikasi harus mencapai 24 jam, berarti yang satu juga P3K harus 24 jam. Nah itu kemarin dilema betul yang menghadapi. Nah yang satu diambil 24 jam, yang 24 jam ini bagi dua lagi. Karena ibu lihat yang PNS ini satu sudah sertifikasi, sementara P3K ini kan baru lulus dan harus juga mengambil haknya 12 jam, sama-sama 12 jam dibagi dua. Tetapi di dalam aturan tidak boleh 12 jam. Harus minimal 18 jam di saknikalnya ini. Nah akhirnya kita putuskan yang 12 jam ini diambil sama si A dengan syarat dia kan belum sertifikasi boleh minimal. Tapi karena dia sudah sertifikasi, kita kasih jam realnya 12. Nanti kita kondisikan sebagai koordinator P5 yang bernilai 6 jam, jadi kan 8 bisa jam. Yang 6 jam itu dicari di mana? Harus mencari di sekolah terdekat yang satu zonasi dengan wilayah tempat tugasnya. Tidak boleh dia di luar kecamatan. Nah itu sebabnya ibu minta tolong kolaborasi kemarin sama kepala sekolah SDN itu kan minta tolong kasih dia jam 6 jam. Sementara di situ dia sudah 18 jam. Lalu ke si desa yang sama nilai sertifikasi sudah harus bergerak. Karena dia mewakili juga. Ibu saya heran sama ibu, kenapa? Kok saya PNS disuruh mencari uang, sementara P3K ya tidak, kok seolahnya dikatakan ibu tidak adil membela yang P3K. Nah ini antara keadilan, kesetiaan dan benar sama dia. Tapi kan kita lihat ada juga memahami kalau P3K itu kan boleh minimal 3 tahun baru dipindah. Saya tantang dia, ayo usulkan yang P3K ini pindah, ayo sudah yang bergerak. Kan ada yang boleh kita pindahkan. Belum bukan ibu masalahnya tidak sayang sama PNS sudah yang lebih dewasa, malah dia sudah di saya sudah golongan ini bu, paling ini bu, kenapa saya yang diambilkan bukan saya mereka sih, tetapi itu sudah yang pindah dari awal. Itu sudah yang mencari dan sudah saya sudah kalau saya mau dinaikkan yang P3K dia belum ada kewenangan untuk diimplementasi. Kalau sini kan ada selagi. Nah maksudnya begini deh, yang hal-hal yang ketiga-tiganya benar, yang satu dikatakan dirinya tidak adil, yang satu mengatakan dirinya tapi kan sama-sama kuat. Masa itulah yang disebut dengan dirinya kan sama-sama benar, tapi sulitnya kita memutuskan lebih baik kita memutuskan yang salah lawan benar dan gampang. Memang benar-benar daripada yang benar-benar. Oke baik, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, kemudian terkait dengan kasus kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebijakan? Ini karena ini sudah kita alami ya, misalnya kita analisis ini loh permasalahannya. Sebelum ibu bawa ke rapat kita berhitung dulu biasa dalam pemilihan ada tentunya orang-orang yang kita percaya kan ya, kita rembuk dulu dulu biasanya ibu panggil sama misalnya begini dalam perolehan bina kepanjang tugas misalnya selakunya daripada dulu selakin emergensi daripada mau sekarang parti semua sih daripada tapi ada penyebatan di situ, ada yang cocok di sini, ada yang cocok di situ kan jadi kita bisa. Nah kalau kita rolling kelas ini siapa yang cocok di kelas ini, siapa yang cocok kita rapat kecil dulu di sini baru kita bawa ke rapat besar. Nah nanti di sana yang sudah dipersetel tadi berargumen dengan alasan apa sih dia percayakan kita ini yang membuat kelas ini kan. Nanti kalau dia nggak mau misal yang ini karena kan ada sifatnya rekan-rekan dulu yang ada sifatnya dewasa. Nah ini di samping ini yang sulit kadang-kadang kita keterbukaan dan keberanian untuk mengutarakan idenya itu yang kita merasa apa namanya bukan merasa lelah juga bukan susah enggak, tapi kita memotivasi keberanian rekan guru juga jangan seperti motivasi peserta di kelas 1 itu bedanya kalau siswa di peserta itu gampang. Ini kalau kita orang seperti
seperti bahasa orang, sulit membangunkan orang yang sudah bangun Iya. daripada membangunkan orang yang sudah tidur. Sulit memberikan pembelajaran bagi orang yang sudah terdidik dengan yang belum ini, sama itu yang tempat kita. Insya Allah nanti suatu saat generasi berikutnya siapa lagi kan pasti akan mengalami hal seperti ini. Nah maksud kita begini Dek, dalam suatu organisasi, dalam satu satuan misalnya, kalau kita ngambil keputusan, kita mengambil keputusan maka sama kita ngambil saya ya pelan tapi hasilnya lambat, cepat mau kita lagi lalu kesendok karena itu dia nanti pelan kita sambil berpikir sambil mau memikirkan kebijakan terbaik dikatakan nenek padahal kita berpikir dulu. Iya, sebenarnya pimpinan itu kalau dikatakan lelet, lambat, dengan panjang dia memikirkan dampak yang akan diambil itu sebenarnya. Tapi kan yang namanya orang menilai dari luar ya, segini lelet, segini cepat, segini roto, segini terjadi seperti itu. Kemudian nih, ada langkah atau prosedur apa yang biasa dilakukan selama ini untuk terkait kasus seperti itu? Itu yang seperti apa nih? Pertama begini, contohnya kita di bidang itu nanti ada yang bisa menyimpulkan. Misalnya ada suatu permasalahan ini, tapi sebagai kita sebagai pimpinan mesti punya agenda sifatnya yang sifatnya urgent. Ini sudah diatasi, ini sudah ini sama dengan mengadakan sesuatu yang urgent kan. Berkali-kali ini kita lihat mana yang lebih dominan pelaksanaannya dan mana yang harus cepat ditangani. Tapi tentunya itu tidak sendiri. Seperti tadi ada backingannya yang kebetulan yang seperti bahas lah, kemudian bukan tidak dibuat-buatkan yang lain kan, tapi kalau yang namanya semua kan tidak kita seperti itu. Kalau ada kasus begitu, nanti keputusan itu kita sampaikan dalam rapat karena supaya jangan terjadi kata apa namanya ini yang sifatnya diktator, menghindari kata diktator dia mengambil keputusan sendiri. Kita harus lihat dulu dalam rapat kita bagaimana kalau langkahnya begini, kita ada ini, kendalanya apa, kalau kita ambil keputusan ini, bagaimana akibatnya kita rembukan dalam rapat kecil. Itu istilahnya mara bahasa ada sifatnya kita tokohkan, kita keluarkan, kita percaya lah. Itu paling tidak harus punya Tidak semua bisa kita yakin kepala yang bisa kita ingat tidak spesialis. Sama kalau dengan kita disuruh mengumpulkan itu coba buat daftar list atau lembar kontrol mana yang kan banyak biasa mana sudah laksanakan checklist itu selalu ada lembar kontrol itu. Nah supaya tidak seperti ini bagian nanti itu yang kita lakukan. Masalah ini bang sempurna jangan seperti menimbulkan kebosanan benar-benar itu sih. Kira-kira selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus tersebut apa nih? Yang paling efektif? Nah, kalau ada kasus, ibu itu tidak menunggu waktu lama. Misalnya ada terjadi nih panggil yang bersangkutan briefing sudah di sini. Begitu juga siswa sih. Yang ketua ya. Kepala ada kelas ini ya itu. Kalau ibu punya kesempatan, tapi ini jangan bilang nanti kejadian terus dinarain aja. Tidak bisa sih. Iya. Tapi nanti kalau selama ibu ada waktu dan bisa. Insya Allah apa itu kerjaan peristiwa atau kita tangani bersama di ruang guru. Kalau sifatnya dia ya agak sensitif dan juga kalau baik siswa maupun wali murid atau guru juga kalau sifatnya spesifik dan tidak di ruang itu silakan nanti dia bersama-sama di ruang guru. Ada yang harus kita pilih jadi pimpinan kalau akan berdampak akan memberikan sifatnya mundur atau sama akan makanan kita pilih seperti boleh aja cari informasi ya kalau ada masalah tidak yang pakai ini tidak yang di lapangan tidak di lapangan juga enggak siapa yang punya itu akhirnya teman-teman juga tidak saling tahu kenapa dipanggil dah itu sebabnya sebelumnya kita berapa kemudian ini kan dia ada tapi kalau kita briefing secara pribadi briefing ya enggak sih. Lagu yang terkesan maaf deh, yang terkesan bisa baca di luar palanya kelelep, pala itu kan jangan salah artikan seperti itu saya bilang berarti kan si bawa nama sekolah sih dia sih yang ibu begini tuh karena sini itu sudah bertugas sarjana semua ibu cuma apa membuka hati berani sidik aja bahwa ini adalah satu-satunya pilihan tempat sidik pada bekerja termasuk ibu kita memilih pekerjaan ini kan tentunya konsekuensinya dari dulu sudah kita pikirkan karena kepada nimba mau cari nafkah di mana lagi kalau sudah kita pegang SK itu mengadakan malah bahasa orang
kalau dua kaki kita, dua langkah kita akan tidak akan enak jalannya. Satu di depan, satu di belakang enak. Selesaikan pekerjaan dahulu satu, baru di belakangnya. Jangan seiringnya dengan Iya. Itu cara orang jalan itu kata dia. Nah itu sih sifatnya itu ya, sifat maksudnya begini, selalu menggali ini permasalahan kan supaya titik amannya itu pada diri umum gitu. Itu jangan sudah merasa dipaksa apa namanya menunaikan tugas di sini ya. Jangan ganti datang kali kali ya si yakin ngasih gitu. Cuma itu yang ibu minta, jangan sekali-kali. Padahal ibu sudah mengandung itu apa untuk mengabdikan diri di sini bikin aktivitas lain. Cuma kita cari ridho Allah yang sih. Kita mudah hadirkan rasa talwati, rasa iri hati, rasa anu caranya sih pernah memang. Tapi kita harus berkesempatan ya. Mustahil tidak akan sebaik apapun rekan guru kita mesti ada rasa kan ibu kira murid kan bapak misalnya. Coba sih dia malu, sih dia nggak kanan ini, sampai malu tetap pas sebentar. Bagian tugas yang terkait OPD ini kalau bagian jalan olahraga kan sudah kawan ini mari kita jawab tenaga tugas tidak perlu menjadi juara atau maksimal, yang penting kita laksanakan sebagai juara sifatnya begitu sih. Kalau orang ini itu memang tidak semua orang ya di apa namanya dikasih keberanian, dikasih kepercayaan, Nantinya kerjasama. kolaborasi dan kerjasama dan saling memberikan kepercayaan dan saling menghargai itu membuat itu. Oke baik, selanjutnya nih. Kira-kira yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan itu apa? Tantangannya yang dalam pengambilan keputusan. Tentunya dalam kita melaksanakan apapun itu ya tidak ada semulus. Benar. Ya, tidak ada yang mulus. Mesti kita lirik dulu anak-anak di beberapa aja. Kadang-kadang di dalam apa sering lihat ekspresi dari teman dalam kita mengambil keputusan. Tapi pas terlihat Pasti terlihat ya. Karena apa? Ekspresi wajah itu kan terlihat kata-kata. Jangan sekali-kali tidak bisa dibohongi. Jadi akan pura-pura bahagia kalau akan terlihat dan bisa dibohongi. Hati itu akan menerima ya wajah kita itu yang pertama kita lihat dulu. Sama sih dengan begini. Kalau kan ini juga sebelum jadi pimpinan kan dari pimpinan juga ini yang paling digali. Kalau ada pimpinan yang berdiri di depan harus lihat kami dulunya datang itu paling jangan sekali-kali dilakukan itu. Karena seolah-olah dia kan dinilai semua kan dulu pernah ibu lakukan, malah dia tidak akan hadir rasa relasi kalau tidak ada sepertinya. dia kita lihat teman dari sini dari jauh misalnya, jangan diajar menghadapnya. Iya, kita tahu di situ kota hati kita kan. Itu pembelajaran dulu waktu ibu jadi guru juga kan apalagi diumumkan di rapat parah lagi. Lebih baik bertindak diam, catat sudah di sini. Nanti berhitung ya. Misalnya begini. Kalau kita berdiri melihat rekan guru kita datang terlambat, itu akan menimbulkan beberapa permasalahan misalnya dia. Lebih baik dia sambut aja dengan senyum, dengan apa ya? Ada senyum, dia biasa menanyakan, senang anak, ini guru bapak, mesti kemarin dengan sendirinya, dia sendiri menggunakan dirinya. Padahal kita tanyakan sehatnya itu lebih dia sendiri sudah arah dia gimana sehat bisa sini itu yang perlu nanti suatu saat kami pimpinan ini sekali-kali bilang lebih baik diam-diam saja dia nanti kalau ada waktu luang dan lihat biasa aja teman itu sudah lama jangan kalian saya akan itu nanti bisa sampai ya baru dia ini kabarnya ini biasa yang terjadi ini misalnya ini kan begini akhirnya dia sendiri dia cerita tanpa kita itu saya silakan juga nah itu sih saya yang pertama yang paling sulit begini apa namanya membangkitkan motivasi dan kesadaran mungkin ibu misalnya kita siapkan dulu ya untuk ini tapi nanti 2-3 hari kita masuk belum juga ada yang kita minta dan sama dengan perasaan mungkin penilaian kita dilihat tapi kesadaran diri yang kita sudah sarjana ya Iya. Memang harus seperti tadi orang dewasa ibu. membangunkan orang mendidik orang yang sudah terbiasa itu yang susah ini itu Iya. memang sulit sih kesadaran itu akan kita tapi kalau terbiasa sudah menyadari diri kita siapa saya dan dari mana saya
misalnya saya ini seorang pendidik, proses saya apa sih, tujuan saya ke sini apa, yang cuma cari ridho Allah, intinya kita hadirkan sadar diri, ada maaf, intinya begini deh, di hati kita itu hadirkan rasa sabar, ikhlas dan tawakal. Allah yang mengatur, yang seorang di rasa Jangan mudah ibu ya. saya coba kebetulan dari kepala itu nanti update saya gitu, tapi dengan tekad itu sebabnya ibu bisa begini deh masuk ke sekolah penggerak ini, karena ibu kan niat keberadaan di sekolah ini bagaimana dulu, gimana apa boleh Tuhan saat itu lagi itu, nah berpikir bagaimana saya harus apa namanya memberikan warna perubahan, akhirnya itu sebabnya ibu masuk. Kita sebenarnya orang yang sudah masuk di PSD itu tidak cuma ingin menambah ilmu dan ingin menambah wawasan dan ini apa namanya mendapat respon berupa sarana dan prasarana, itu yang menjadi motivasi ibu itu masuk ke PSD. Nah dengan niat seperti itu kan alhamdulillah sekali kalau kita belum maksimal bisa juga kan terima. Nah intinya seperti itu. Baik ibu, selanjutnya nih, apakah ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan permasalahan atau langsung saja pada saat itu gitu? Dua-duanya sih kita pakai Tergantung permasalahan. Tidak ada masalah, misalnya ada kan yang ujian anak lain misalnya atau guru yang kalau itu memang tapi anak itu sudah nggak bisa, jadi ada pada saat itu dua-duanya jangan kita pakai terjadwal ada dan kesempatan ujian juga ya sesuai dengan kondisi saat itu. Itu sih yang Oke, selanjutnya nih, kira-kira faktor apa saja yang mempermudah ibu dalam mengambil keputusan yang mempermudah ibu? yang ibu syukuri di sini akan menurut apapun yang kita lakukan, ada teman yang memiliki yang bersyukur kalau tidak seperti itu, tapi tentunya dengan diterima oleh pasangan itu sih Harus memperhatikan itu yang makanya sih memang kita harus bersifat baik terhadap hal yang tidak familiar juga sama semua harus seperti itu juga gitu. Karena bagaimanapun harus kita ada apa namanya pilihan kita direkarkan itu kita bukan hasilnya seperti tadi yang menjadi hak tangan ya gitu secara kasarnya menjadi keadilan tidak selalu operator. Kalau operator kadang-kadang malah dia cuma mendapatkan bisa atas nanti hal-hal lain bisa kita share yang lebih cepat respon itu yang sekarang bukan biasa tapi cepat respon apa yang kita inginkan Jangan jadi jemput. gitu itu sih yang kita sama seperti ini yang seperti ini bukan ini rata-rata kantor banyak itu semua jam 9 harus kita betul-betul berbesar aktif pagi nih ibu atau ini jam segini sudah beberapa wah ibu izin jemput anak ini kalau kita tekan rusak hatinya rusak hatinya dia sudah kan punya tanggung jawab dan kewajiban. Kemarin di rapat wali kelas 1 sampai kelas 6 atas rapatan bagaimana kita memberikan pembelajaran pada peserta karena kemarin kan ada edukasi ada beberapa diri yang mengatur jalan sini jalan sini jalan saya permalukan sama wali kelas 1 sampai kelas 6 kita sekali menjadi diri kan kita seperti manusia tanggung jawab bukan pada diri kita sendiri si perempuan tanggung jawab suami dan anaknya si laki tanggung jawab sama istri dan anaknya itu sebabnya dia membagi tiket di hari Senin sampai Sabtu yang tiket pada hari itu harus datang jam 6.30 karena kita aktivitas itu kan udah mulai jam 7 apalagi kan di satu hari dalam seminggu itu apalagi kan pekerjaan di rumah tidak bekerja aja gitu. kan cuma satu hari dalam satu minggu dan khawatir apa merasa enggak cuma satu hari jadi dalam satu minggu. Nah, yang lain boleh datang di atas jam 7 maksimal jam 7.30 nah, itu sih supaya jangan bias di masyarakat karena hari ini ya segini bilangan ulama sudah paling segini ulama di situ hari Senin segini tiket berarti lah hari Senin Selasa saja boleh ya dia ada tapi di jam 3 yang dia harus kebaikan hari nanti kan semangat itu siapa tahu ada keluarganya di saat rapat karena kalau kita cari kesempurnaan tidak akan ada dan kalau mau mencari keadilan sama ibu juga tidak ada keadilan sama kalau sudah cari keadilan ibu juga tidak akan ada ibu cuma memperingati si jemaah selebihnya tidak ada secari ini itu sama dengan untuk dikirain kita mau melobi mau ini ke pengawat tidak ada gitu seperti hal-hal seperti itu yang penting kita seperti tadi ikhlas saja sudah kerjakan nanti tuh request kita berprestasi jadi kepala sekolah kepimpinan begini tuh ngasih itu ada pernah kita ngadakan pendekatan
sekalipun sekolah kita dikatakan aku mau ini tuh, tapi kenapa kita dikasih predikat ini kan? Itu yang menentukan kan, biar apapun kata orang tentang rumah tangga kita sendiri ini, nah yang penting yang menjalani hidup kita aman, gitu kan? Karena keseharian kita kan sama rekan pun kita tahu, bukan sama si dia. Sekalipun ibu dekat sama si dia di sana, dia mungkin bicara si dia di sana. Nah keseharian itu di sini. Apakah ada klien yang bisa membantu ibu untuk kasus-kasus yang selama ini ibu alami gitu, maksudnya orang-orang luar seperti polisi, TNI itu pernah melibatkan orang Nah, lain? tapi kalau sifatnya polisi, alhamdulillah tidak pernah, karena kan ada trainingsnya kan, ada kita sudah kita kumpulkan kalau ini akan kita, tapi sekalipun itu kan kalau kita dapatkan yang namanya unit polisi di sini, dan tapi yang sering ibu kolaborasi yaitu pada komunitas kebetulan komunitas kita kan kerjanya Faizal, dia apa namanya arti di bidang pendidikan, arti di bidang kalau ada rapat yang sifatnya merekrut murid dan penentuan ini, misalnya ini kita belajar ini lupa ini gimana Pak Komite, sama dengan kemarin kita ngadakan baju takwa kan kita kelas 1 sama kelas 6 Hari Jumat yang kita ikut sih dari anak-anak kita berikan kita pengertian pada orang yang melibatkan supaya dia memahami apa sih maunya sekolah kita tidak serta-merta mencari dana untuk anak-anak ini, dan perlu kita kolaborasi dulu terutama dengan komite. Nah komitenya di siapa di situ di dalamnya termasuk Pak RT, Pak ID tetap gitu, karena bagaimanapun ada kegiatan ekstra kan berarti kalau nggak dia terlibat di luar juga keharmonisan kita di luar itu kan nggak bisa cukup dengan komitenya, karena di komite itu kan ada tokoh masyarakat, ada wilayahnya kan, kalau Pak Kadis insya Allah tetap kita libatkan, tidak mesti di acara perpisahan aja sih, kalau ada sifatnya pengambil keputusan yang melibatkan kepentingan sekolah, masyarakat dan murid pasti dilibatkan komite Pak Kadis. Baik Ibu, pertanyaan terakhir nih Bu. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan barusan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini mengambil keputusan di sekolah ini? Dari hal-hal yang pernah kita alami sepanjang proses menjadi seorang pimpinan, inti di ibu ini harus meningkatkan rasa sabar. Harus sabar itu yang membuat karena apa? Tidak mungkin kita akan mampu membola hati sekian banyak orang. Dan jangan sekali-kali meminta rekan guru itu akan sama dengan kita, dan jangan meminta hari ini kita ngomong terus hari ini akan jadi, tidak sakit merasa tidak ada. Ya itu intinya yang perlu kita ibu ini yang perlu ibu benahi pada diri itu, yaitu hati kita berbesar hati, sabar sambil mencari solusi, jangan sabar dia sambil mencari solusi dan merenungi apa sih refleksinya. Sekalipun baik ini kan kita harus refleksi diri, harus merenung dulu. Biasa malam muncul renungan itu karena ini tadi ya terus ini terus merenung begini tadi saya pikir hati saya begini, pokoknya intinya kata hati di situ, kata hati sabar, kata hati ikhlas, tidak memaksakan diri untuk diikuti, itu tidak akan bisa itu diikuti sekalipun baik. Itu kalau orang percingino kan mainan kan, nggak bisa menurut dia pedes nggak cocok dia, nggak bisa. Tentu sakit kalau kita memaksakan kehendak. Misalnya ada dari kebijakan di atasnya harus dari ini langsung kan kita share itu bukan berarti langsung akan dieksekusi saat itu sebagai bahan perenungan dibaca direnungkan. Itu sih kan kadang-kadang girang batu deh untuk langsung share, kalau dulu langsung share makin baik. Tapi sebenarnya itu ada rentang waktu supaya dia baca merenung untuk membuatnya itu. Nggak harus pada saat ini. Nggak harus saat itu. Nah itu yang sering miskonsepsi kadang-kadang. Juga yang sifatnya bagaimana ya? Seperti tadi jangan meminta rekan guru itu untuk mengikuti kita, untuk seperti kita. Banyak kepala sekolah yang hebat kan. Nah tentu tidak bisa kita paksakan, akan terjadi clash nanti. Boleh sih kita bersifat tegas di hal-hal itu sekalipun begini juga, tapi dalam hal-hal itu pasang wajah yang anu sih. Ada tempat-tempat kita lah. Ini karakter teman juga. Kalau ada teman yang sifatnya nggak bisa kasih, ada sifat teman yang lembut bagaimana. Terima kasih atas ilmunya Ibu. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan barusan bisa menjadi pembelajaran bagi Tiang
yang terus belajar dan belajar. Bagi Bu saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kabarnya? Waalaikumsalam. Semoga kita sehat-sehat selalu. Sebelumnya gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, baik seperti yang berjaya. Makin cantik. Alhamdulillah, yang penting cantik dalamnya itu yang paling penting. Oke, tujuan yang wawancara hari ini Bu untuk menanyakan kira-kira seperti apa pengambilan keputusan Ibu selama memimpin di sini yang berbasis kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Mungkin sekitaran 8 pertanyaan Bu. Kita langsung saja nih. Yang pertama, kira-kira bagaimana Ibu selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Untuk pertanyaan pertama, yang namanya kita manusia kan kita tidak pernah luput dari permasalahan, baik itu di tempat kerja maupun secara pribadi, apalagi di sekolah. Jadi berkaitan dengan itu, dari permasalahan-permasalahan itu yang saya dapatkan ketika saya dihadapkan pada situasi di mana saya harus memilih antara dua pilihan yang secara moralnya itu kedua-duanya itu tetapi bertentangan dengan hasil dalam saya mengambil keputusan, maka itu adalah sebuah dilema etika. Tetapi ketika saya dihadapkan pada sebaliknya ketika saya dihadapkan pada situasi di mana sudah jelas ada yang salah dan ada yang benar, maka sudah tentu itu termasuk rujukan moral. Dan menurut saya lebih sulit saya memutuskan ketika dalam situasi dilema etika ini daripada rujukan moral. Karena dalam dilema etika ini kita lebih memainkan perasaan, kepedulian, dan juga rasa kasih sayang, apalagi tentang keadilan. Nah, karena sedangkan kalau rujukan moral itu menurut saya kalau tidak sesuai dengan aturan, ada yang salah benar, kenapa kita harus langsung aja kita putuskan mana yang benar, itu kita anggap sebagai keputusan. Nah, itu mungkin menurut saya. Dan selanjutnya Bu nih, bagaimana kira-kira Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, jadi kalau seperti tadi yang saya bilang bahwa memang sulit sih kalau memutuskan atau mengambil keputusan yang dari sama sebuah kebajikan sama-sama dua-duanya benar, itu memang akan sulit. Nah, tetapi di sini yang saya utamakan itu adalah bagaimana mengutamakan kepentingan orang banyak atau kemaslahatan orang banyak, terutama kalau di sekolah ya bagaimana saya mementingkan keberpihakan, bahwa keputusan saya itu mementingkan keberpihakan kepada pembelajaran peserta didik. Karena apapun yang kita lakukan di sekolah itu tentunya itu semua karena kita ingin berpihak kepada peserta didik. Nah, tetapi dalam hal ini dalam menjalankan keputusan itu ya tentunya ada jalannya. Misalnya saya harus berdiskusi dengan semua yang ada di sekolah ini, baik gurunya, kemudian semua guru lah begitu. Kemudian bila diperlukan saya harus berdiskusi atau memanggil wali murid ataupun komite sekolah jika diperlukan. Tetapi saya juga tidak pernah luput dari misalnya berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait, misalnya pengawas ataupun UPTD dan juga yang banyak ambilnya juga kita bisa saja bisa juga berkonsultasi dengan teman orang-orang terdekat, misalnya sesama kepala sekolah, mungkin mereka punya solusi, ataupun saya juga sering sama suami sendiri kadang. Karena menurut saya orang-orang terdekat itu akan memberikan kita solusi yang terbaik. Nah, dari sana barulah kita mengambil sebuah keputusan dari beberapa saran-saran atau solusi yang diberikan. Jadi tidak serta-merta kita memberikan keputusan, apalagi ini dilema etika. Sama-sama benar. Iya. Oke, baik Ibu. Kemudian langkah-langkah seperti apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan detailnya? Jadi yang selama ini saya lakukan itu tidak terlalu ribet lah. Kan memang
sebagai guru kurang saya pernah belajar ya, kita dan ibu ini juga mungkin belajar tentang cara pengambilan keputusan dengan etika ya, yang 9 langkah ya, 9 langkah kalau tidak salah, tapi dalam kenyataannya itu kita mungkin tidak bisa mengambil 9 langkah itu. Kenapa? Karena siapa tahu permasalahan itu tidak seindah yang kasus yang diberikan kita pada ini, pada kenyataan, pada kasus yang ada diberikan kita pada materi gitu. Nah, tetapi dari 9 langkah itu saya bisa menyimpulkan, saya bisa mengambil beberapa langkah yang mungkin mengkater ke 9 langkah itu. Jadi yang pertama yang perlu saya ambil itu dalam menyelesaikan permasalahan yang dilemai kita ini, yang pertama saya mencari informasi dulu tentang masalah itu. Saya mengumpulkan data-data tentang permasalahan yang terjadi, mencari informasi. Nah, kemudian setelah saya mencari informasi dan saya temukan, yang kedua saya mengkonfirmasi pada pihak-pihak yang terlibat. Tidak mungkin dong kita memutuskan tanpa konfirmasi. Kalau misalnya ada masalah siswa kemudian orang tua, ya saya harus datangkan siswanya, orang tuanya, guru-gurunya. Jadi itu masuk ke dalam langkah konfirmasi yang saya lakukan. Saya menanyakan bagaimana kejadiannya dan seterusnya, apa yang harus kita lakukan. Nah, dan setelah konfirmasi itu kemudian yang berikutnya saya mengumpulkan atau berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait. Jadi bukan saja yang terlibat, tetapi saya berdiskusi atau istilahnya rapat lah untuk mencari pendapat atau solusi dari orang-orang yang terkait, dari pihak-pihak yang terkait, walaupun guru semua, walaupun tidak terlibat, tetapi semua guru yang ada di sekolah yang saya gunakan untuk libatkan untuk mencari solusi. Kemudian siapa-siapa yang terlibat itu juga masuk ke dalam diskusi, terlibat. Kemudian bisa saja saya mengambil seperti tadi yang saya bilang dari luar sekolah, misalnya dari wakil dari orang tua atau wali murid, kemudian dari komite juga. Nah, itu yang kita libatkan terlebih dahulu untuk melakukan diskusi atau komunikasi. Bagaimana dari pelibatan mereka nanti pasti akan muncul ide-ide atau gagasan atau saran bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Itu langkah pertama saya kumpulkan hasil dari pertemuan kita atau diskusi kita. Kemudian di samping itu juga saya seperti tadi berdiskusi dengan atau konsultasi dengan yang terkait yang lebih atas, misalnya pengawas dan UPTD dan juga teman-teman dekat atau orang-orang terdekat saya. Nah, dari sana kemudian saya mengumpulkan hasil-hasil atau saran-saran dari yang sekian langkah tadi itu, dari diskusi dengan warga sekolah, kemudian teman-teman dekat, orang-orang terdekat, dan juga orang-orang terkait yang ada di atas, akan muncul beberapa solusi. Dan nanti dari beberapa solusi itu akan saya ambil mana solusi yang terbaik, dan itulah yang akan saya ambil sebagai keputusan saya. Itu pun setelah saya ambil, saya harus refleksi juga gitu sebelum saya memutuskan untuk itu mana yang kira-kira apa dampak positif negatifnya. Yang kalau tidak salah ada 3 prinsip kita dalam pengambilan keputusan, yang berbasis akhir, kemudian hasil akhir ya, kemudian kepedulian, dan juga berbasis peraturan. Itu saya merefleksi dengan cara itu. Nah, barulah kemudian saya mengambil keputusan. Oke, baik Ibu. Kemudian selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di tersebut? Kalau dari pengalaman saya, yang paling efektif itu sebenarnya adalah yang paling efektif ini ya. Pertama, kita harus mencari informasi yang benar. Tidak bisa kita langsung mengambil keputusan. Cari informasi yang benar, fakta-fakta yang benar. Kemudian yang kedua, dari informasi itu kita komunikasikan dengan pihak yang terlibat dalam permasalahan itu, dalam masalah yang muncul itu. Kita berkomunikasi, barulah kemudian kita membuat bukan memutuskan, tetapi membuat pertemuan atau mendiskusikan. Jadi kolaborasi yang seperti saya bilang tadi, kita mengambil keputusan terbaik itu lewat diskusi bersama orang-orang yang terlibat, bersama dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah tersebut gitu. Nah, itu sih yang menurut saya. Jadi intinya yang ketiga, 3 hal ya. Yang pertama itu koordinasi. Kita mencari informasi dan kita berkoordinasi.
kemudian komunikasi, kita mencari orang-orang yang terlibat. Kemudian yang kedua itu adalah komunikasi. Komunikasi di sini artinya kita mengumpulkan orang-orang yang terlibat dan orang-orang yang kompeten atau orang-orang yang pihak-pihak yang terkait. Dan yang terakhir, ya lupa saya tadi, yang terakhir itu adalah apa ya istilahnya, konsisten. Apa sih yang supaya hasil dari keputusan kita itu betul-betul dilaksanakan itu. Jadi istilahnya itu konsisten apa? Konsisten. Keberlanjutan. Iya. Jadi supaya pelaksanaan hasil dari keputusan itu betul-betul dilaksanakan. Itu. Ada 3 hal berarti. Kemudian selanjutnya nih, apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan ini? Oh iya. Kalau dalam tantangan itu menurut saya ada beberapa sih yang menurut saya tantangan. Ketika kita mengambil keputusan secara bersama, pasti ada pihak-pihak yang belum sepenuhnya kan menerima hasil keputusan walaupun kita putuskan secara bersama. Jadi mesti ada pihak-pihak yang belum menerima sepenuhnya, menerima tapi belum menerima sepenuhnya lah apa hasil keputusan kita. Nah itu caranya ya nanti kita berikan dia pemahaman, pengertian supaya betul-betul terbuka dengan keputusan yang kita buat. Kemudian yang kedua tantangannya adalah nanti di dalam pengambilan keputusan itu menurut saya masih ada orang-orang yang orang-orang tertentu ya yang ingin kayak memanfaatkan situasi itu untuk mengganggu hasil keputusan ya. Jadi ada saja yang orang-orang yang pihak yang tertentu yang memanfaatkan situasi itu sehingga mengganggu lah gitu kita dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir itu ya yang tadi yang saya bilang itu bagaimana kita di dalam setelah kita mengambil keputusan itu bisa enggak keputusan itu dilaksanakan dengan betul-betul konsisten ya betul enggak banyak itu menurut saya jadi perlunya pengawasan lah perlunya pengawasan saat pengambilan keputusan supaya berjalan dengan semestinya. Kemudian yang selanjutnya dalam kasus-kasus yang Ibu temukan, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaiannya atau pada saat itu langsung atau bagaimana prosesnya? Kalau misalkan terjadwal, bagaimana prosesnya? Kalau misalkan saat itu ada masalah, saat itu langsung bagaimana prosedurnya dilakukan selama ini? Ya. Ini kan masalah dilema etika ya. Kalau menurut saya masalah dilema etika itu kita tidak bisa membuat keputusan secara langsung dan sampai itu memang sulit ya, tidak bisa kita buat keputusan langsung. Hanya saja di sini saya lebih kepada memprioritaskan seberapa urgent masalah tersebut. Muncul masalah-masalah mana yang lebih urgent itu yang langsung kita selesaikan langsung dalam arti kita langsung menyelesaikan tetapi melalui prosedur atau langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi gitu. Jadi bukannya secara tidak langsung ya, kita langsung menyelesaikan, tapi lewat langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi kalau misalnya saya melihat ini ada beberapa masalah, kemudian saya ambil yang lebih urgent, itu saya ambil, kemudian saya langsung menyelesaikannya dengan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian dalam melakukan langkah-langkah itu pastinya kita membuat jadwal kan, kapan kita mau pertemuan, kapan mau menghubungi, walaupun mungkin jadwalnya tidak saklek gitu. Nah, jadi tetapi kita punya planning, itu rencana, kita punya rencana kapan saya harus mengumpulkan informasi, kapan saya harus konfirmasi terhadap orang-orang yang terlibat, kapan saya mengadakan pertemuan, dan akhirnya nanti pengambilan keputusan pun saya harus rencanakan supaya secepatnya dan tepat dari hasil rencana.
berarti tergantung mana yang urgent Ya. Baik Bu, terkait dengan kasus-kasus yang Ibu alami selama memimpin di sekolah ini, kira-kira nih, apakah Ibu pernah melibatkan orang-orang yang di luar naungan pendidikan, maksudnya seperti TNI, polisi, atau yang pokoknya yang tidak terduga lah kita libatkan? Apakah pernah dalam kasus selama ini? Kalau di SD tempat saya ini sebenarnya tidak pernah ada sih kasus yang seperti itu. Artinya harus ada terlibat ini di kasusnya ya, tidak ada yang harus melibatkan polisi atau TNI atau cuman untuk penanggulangan, saya pernah penanggulangan misalnya kan lagi tren-trennya bullying, tidak bullying ya. Nah, jadi lagi tren-trennya tidak bullying, memang tidak pernah terjadi yang bullying yang sampai polisi terlibat gitu di sini. Hanya saja saya pernah melibatkan polisi datang ke sekolah, tetapi untuk sosialisasi tentang bullying itu gitu. Walaupun dalam situasi yang tidak pernah terjadi bullying yang betul-betul harus polisi turun tangan itu nggak ada. Nah kemudian kayak kemarin juga terjadi apa ya, kayak ada masalah yang mengganggu ketenangan di sekolah, misalnya kelelawar ya yang mengganggu kenyamanan di ruangan kelas atau kantor gitu. Jadi kita menghubungi damkar dan penyelamatan gitu untuk memberikan kita, dan itu pun harus kita minta pendapat dulu dari guru-guru atau masyarakat atau siapa gitu ya untuk memberikan. Dan ternyata saya pikirkan sendiri sulit gimana caranya, tetapi dari solusi kita pakai ini, nah itu akhirnya kita libatkan gitu juga yang lebih kompeten. Terus kira-kira nih faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan selama yang di kasus ini? Ya, kalau menurut saya faktor yang utama itu doa. Ya, ini dilihat dari ini ya, karena saya percaya ya. Artinya saya melibatkan Allah dalam setiap urusan saya. Karena bagaimanapun kita mau sesuatu, kalau kita tidak berdoa, tidak melibatkan Allah, itu tidak akan ini ya. Itu yang menurut saya paling. Tetapi di luar dari itu, yang faktor-faktornya itu karena tentunya yang paling yang saya rasakan itu adalah kita mencari yang tadi yang pertama, berkoordinasi ya, dengan cara bagaimana koordinasinya, mencari informasi. Sebenarnya kita lagi kembali ke yang awal tadi, mencari informasi, kemudian mengkonfirmasi apa yang benar. Itu faktor-faktor yang mempermudah kita dalam pengambilan. Kemudian yang kedua, komunikasi. Komunikasi itu artinya bagaimana kita menghasilkan suatu keputusan itu dengan cara mengkomunikasikan secara bersama-sama. Di sini kita mengadakan diskusi untuk mendapatkan solusi-solusi. Tapi tidak serta-merta solusi itu kita jadikan langsung sebagai hasil keputusan. Kita juga perlu melihat. Ya, benar. Nah, kemudian yang ketiga itu ya seperti tadi, konsistensi. Pemantauan bagaimana pelaksanaannya itu supaya apa yang hasil keputusan kita itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, tetapi faktor yang berikutnya yang tidak kalah penting ya, yang saya bilang tadi itu adalah berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait, terutama yang lebih atas, karena kan ini kita tidak luput dari orang-orang yang ada di atas kita kan sebagai naungan yang ada di naungannya di atas kita, seperti pengawas dan juga UPTP dan juga orang-orang terdekat ya, seperti sesama rekan kerja, kemudian dan mungkin suami atau teman-teman yang kita percaya. Oke, baik. Doa, komunikasi, kolaborasi, diskusi. Terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu dapat atau Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini mengambil keputusan dalam kasus-kasus kriminal etika? Dari apa semua yang saya alami itu, pengambilan keputusan itu ternyata kita tidak luput dari kerjasama dengan kita tidak bisa sendiri mengambil keputusan, karena kan keputusan ini kan melibatkan orang lain. Masalah ini muncul dari perlibatan orang lain. Nah, bagaimana kita bisa mengambil keputusan itu supaya tidak merugikan sepihak, dan supaya
seperti yang saya bilang tadi bahwa untuk kepentingan orang banyak bisa untuk dan terutama ya kalau di sekolah ya untuk kepentingan peserta didik. Nah jadi menurut saya itu pelajaran yang paling berharga dari apa yang saya alami dalam mengambil keputusan itu bahwa kerjasama, musyawarah, komunikasi itu sangat penting dalam pengambilan keputusan. Karena dari sana kita mendapatkan saran-saran atau solusi-solusi yang kemudian itu kita ambil mana yang terbaik. Coba kita bandingkan dengan kalau misalnya kita sendiri yang berpikir. Iya, pertama mungkin sulit sekali kita mendapatkan jawaban. Kedua belum tentu apa yang kita pikirkan itu baik menurut orang lain, baik menurut versi kita itu belum tentu baik menurut atau penyelesaian orang lain. Sehingga perlu sekali yang namanya kerjasama, komunikasi. Menurut saya. Baik Ibu, luar biasa sekali pengalaman Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus di lima bersama ini. Semoga saya pribadi insya Allah dapat mengambil banyak pelajaran selama wawancara kita ini. Mudah-mudahan ketika nanti menemukan masalah-masalah yang serupa atau bersama, setidaknya saya dapat mengambil langkah-langkah pengambilan keputusan seperti yang Ibu selama ini lakukan. Baik Ibu, saya akhiri. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.